Shalom saudaraku sekalian, suatu kebahagiaan bila kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-53, yaitu mengenai kebobrokan manusia. Ini judul yang luar biasa, kebobrokan manusia. Perikop yang sama sebenarnya juga terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-14 yang pernah kita baca dan kita bahas. Ada sesuatu yang menarik bahwa di sini dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Bahwa kata Mahalat ini punya arti melemah, jatuh sakit, dan tentu Mazmur ini menunjukkan satu perasaan yang sedih, sangat-sangat sedih dan suram, dengan nada sendu dinyanyikan Mazmur ini. Nah, tentu hal ini cocok dengan isi dari Mazmur 53, suatu nyanyian yang sangat sendu, menjadi pengajaran dari Raja Daud agar manusia bisa insaf, bisa sadar, bertobat dari dosa-dosanya dan berpaling kepada Allah. Untuk lebih lanjut kita belajar dari Mazmur 53 ini. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Allah yang hidup, Allah yang memberi sukacita dan memelihara kita dengan damai sejahteranya. Yesus. Sujud di hadapan Tuhan, Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke
pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pulihkan kami, pengampunanmu yang kau memulihkan kami, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini kami umat-Mu ya Tuhan, kami merindukan Kau mendapati kami tetap dalam keadaan setia. Mampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, mengarahkan hati pikiran kami terus tertuju hanya kepada Tuhan saja. Menjauhkan kami daripada kehidupan yang penuh kejahatan. Menjauhkan kami dari kehidupan orang-orang fasik. Terima kasih ya Tuhan, hanya kuasa-Mu, hanya karena tuntunan Roh-Mu yang kudus saja, sehingga kami ada sampai saat ini hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami pada hari ini ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, bahkan Tuhan mencurahkan kami hikmat ilahi untuk kami dapat mengerti dan mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, tadi sempat saya katakan atau jelaskan bahwa kata mahalat di dalam Mazmur pasal 53 ini berbicara mengenai perasaan sedih dan suram dengan nada sendu. Jadi kalau kita perhatikan,
Memang dalam kitab Mazmur ini setiap kalimat, setiap ayat ditulis seperti sebuah syair. Tetapi kalau orang Yahudi, orang Israel membaca kitab ini selalu dengan nada menyanyi. Dan terdapatlah kondisi ketika menyanyikan Mazmur 53 ini dengan suara atau perasaan yang sangat sedih dan suram, dengan nada yang sendu, seperti kondisi orang yang menyesali sebuah perbuatan jahat atau dosa yang diperbuat. Nah, mari saya ajak kita semua untuk membaca mulai dari ayat pertama sampai yang ke-7, sekali baca satu pasal ini ya. Mazmur 53 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan menurut lagu mahalat nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Mazmur 53 identik dengan Mazmur pasal yang ke-14 yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi tentu ada beberapa perbedaan, karena itu ditampilkan kembali Mazmur 53 ini. Identik tapi tak sama, kira-kira gitu ya. Nah, perbedaan itu terdapat di dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa kedua Mazmur ini punya nada yang berbeda. Kalau di Mazmur 14 biasa saja, dinyanyikan biasa. Tetapi di Mazmur 53 ini dengan sendu, dengan penuh kesedihan dinyanyikan. Yang kedua, bahwa Mazmur 14 itu lebih fokus kepada penyelamatan orang benar oleh Tuhan sendiri. Diselamatkan dari kebinasaan, dari kejahatan orang-orang fasik, orang berdosa itu. Sedangkan di Mazmur 53 ini lebih fokus pada kemenangan Tuhan ya atas orang fasik. Kemenangan Tuhan atas orang fasik. Yang ketiga, perbedaan dari dua Mazmur ini bahwa di dalam hal penggunaan nama Tuhan, kalau kita baca di Mazmur pasal 14 itu pakai huruf besar Tuhan, huruf besar Yahweh. Sedangkan di Mazmur 53 itu memakai kata Elohim atau kata Allah. Nah, karena Mazmur ini sudah pernah dibahas sebelumnya, maka kita akan mengamati beberapa hal mengenai dosa manusia dan bagaimana kita itu orang percaya diajak untuk membenci dosa dan perbuatan jahat. Orang percaya itu sepantasnya tidak boleh bangga dengan dosa. Kita harus makin hari makin cinta Tuhan dan makin hari makin benci dosa. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Nah, itu orang percaya, ya, orang yang ada di dalam Tuhan. Daud menyebut orang bebal itu sebagai orang ateis. Orang ateis atau orang yang berkata di dalam hatinya tidak ada Allah. Orang ateis itu orang yang tidak pernah percaya bahwa ada Allah. Tidak pernah percaya adanya Tuhan.
Tetapi Bapak Islam Tuhan, jujur aja ya. Jujur, gak usah jauh-jauh kepada orang fasik. Orang percaya juga banyak menjalani hidup seperti orang tak percaya. Nah, itu masalahnya. Karena itu saya berpikir begini, bahwa ada ateis aktif, ada ateis yang pasif. Begitu. Ateis pasif itu adalah ateis yang umumnya orang jahat, orang bebal itu. Mereka punya prinsip tidak ada Allah. Atau negara-negara komunis yang tidak pernah percaya adanya Tuhan. Tidak ada Allah, ada Allah, titik, udah tidak ada. Tidak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada. Aku nggak percaya ada Tuhan, ada Allah. Bangsa-bangsa Eropa juga diserang kondisi begitu, dunia barat ya. Saking majunya teknologi, mereka tidak percaya adanya Allah. Itu pernyataan, ungkapan mereka itu disebut sebagai ateis pasif. Kenapa? Sekalipun mereka tidak pernah percaya Allah, tetapi mereka mengagungkan kebaikan. Mereka peduli sesama, mereka menjaga lingkungan hidup. Mereka memelihara alam tetap terpelihara dengan baik. Mereka menghormati hak-hak manusia. Dan tentu kita tetap menghargai selama hak-hak itu bicara hak-hak hidup, hak-hak kesetaraan di dalam kebenaran yang tidak menyimpang dari firman. Tentu saja. Tetapi ada paling banyak orang Kristen nih tergolong di dalam orang-orang ateis aktif. Waduh, apa itu ateis aktif? Ini istilah saja, pinjam istilah Bapak Islam Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya adanya Allah. Rajin ke gereja, rajin beribadah. Tetapi di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam perilaku, di dalam kesetiaan, di dalam kasih, tidak menunjukkan adanya Allah di dalam hidupnya. Lebih banyak menjadi batu sandungan. Rajin ke gereja, datang sakit, dia berteriak, di mana Tuhan kok tidak lindungi saya? Datang masa krisis, menolak Tuhan, berpaling daripada Tuhan. Meninggalkan iman. Kenapa? Saya sudah rajin ke gereja, tapi kenapa saya dibiarkan mengalami masalah yang begitu berat ini? Begitu datang masalah yang sulit, membebani diri, pikiran mentok, bunuh diri. Padahal rajin ke gereja. Seperti itu. Jadi terlalu banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak menunjukkan buah hidup iman yang benar di dalam Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang ateis, baik pasif maupun aktif. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran, dalam tuntunan firman Tuhan. Amin. Itu yang Allah inginkan lewat Mazmur yang kita baca pada hari ini. Jadi itu mengenai ateis. Lalu kata kedua adalah tentang kata bebal. Orang ateis itu orang bebal. Bebal di sini itu bukan berarti bodoh, tetapi hal di mana akal budi, pikiran, hati nurani itu tidak ditundukkan kepada Allah. Sehingga dia berjalan seolah-olah ya biasa saja, jalani rutinitas saja. Semua berjalan sesuai akal pikirannya, rencananya, segala macam. Dia bangga dengan dirinya dan tidak pernah menghormati Tuhan, menghargai Allah, tidak pernah hidup dalam atau tunduk di dalam otoritas Allah. Nah, ini orang bebal. Dikasih tahu, diajarin takut akan Tuhan, dia tidak mau peduli. Lalu dikatakan oleh pemazmur di sini, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, orang-orang ateis, orang yang tidak mengenal Allah, disebut sebagai orang bebal, itu busuk dan jijik perilakunya. Curang, yang dia kerjakan, dia lakukan. Niatnya sangat jahat. Tidak ada yang baik di dalam semua perbuatannya. Ya, dan tidak ada niat hati untuk mencari Allah. Jadi baik perilaku maupun juga moralitas mereka itu serba menyimpang. Karenanya itu orang bebal, orang yang moralitasnya rusak, itu melakukan apa saja sesuai kehendak hatinya. Dia nggak peduli dengan hukum, dengan aturan. Dia hidup anomian, tanpa hukum, tanpa aturan.
orang-orang berperilaku bejat, berperilaku secara tidak wajar. Jadi kalau kata perilaku menyimpang, moralitasnya rusak, bejat, berarti orang-orang itu orang-orang yang hidup dengan perilaku yang gak wajar. Ya, makanya LGBTIQ plus apapun itu adalah orang-orang bejat, orang-orang moralitasnya hancur, rusak, menyimpang dari kebenaran firman, dari apa yang telah Allah tentukan. Punya perilaku yang gak wajar. Intinya gini, bahwa orang bebal itu hidup tanpa takut akan Tuhan dan makin terjerumus dalam segala kebobrokan moral. Nah, kepada orang-orang yang demikian, Tuhan memastikan bahwa hidup mereka itu akan ditimpa musibah secara tiba-tiba, mengejutkan mereka. Mereka itu dikepung, lalu dipermalukan, dan yang lebih mengerikan bahwa ketika mereka berteriak, Tuhan tidak mau mendengarkan mereka. Tuhan menolak mereka. Tuhan anggap mereka tidak ada sama sekali. Nah, itu di ayat yang ke-6 diberitahu ya. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Daud mengajarkan agar semua orang percaya itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup. Dengan cara demikian, maka kita akan membenci dosa. Betul, kita membenci dosa dan menolak segala perbuatan-perbuatan dosa. Itu jalan satu-satunya untuk kita luput dari dosa. Jauh daripada kuasa dosa, supaya dosa tidak lagi menguasai kita. Ayo, tidak ada seorang pun benar. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari dosa. Tidak seorang pun yang hidup tanpa dosa. Tetapi kita bisa untuk tidak dikuasai dosa, dicengkeram oleh dosa. Untuk terus tinggal di dalam dosa. Ya. Itu adalah perilaku orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Tetapi orang percaya diberi kemampuan Tuhan untuk tidak tinggal di dalam dosa. Nah, cara untuk tidak tinggal di dalam dosa, tidak senang dengan dosa, cara untuk menolak dosa kita senangi, kita lakukan setiap hari adalah hormat takut akan Tuhan. Kalau kita orang hormat takut akan Tuhan, kita akan mengisi pikiran, hati, perasaan kita dengan firman. Kita baca, kita renungkan firman, kita bersekutu dengan Tuhan, maka yang namanya segala dosa-dosa perbuatan jahat akan kita benci, kita nggak suka lakukan. Sebab apa? Ini akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan sedih, dan kita jauh dari berkat-berkat Allah. Itu kerinduan pemazmur, supaya orang percaya umat yang menjadi kepunyaan Allah membenci dosa dan segala perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ada beberapa sebab kita harus membenci dosa. Alasannya yang pertama, ini alasan mengapa kita harus benci dosa. Yang pertama adalah dosa dan perbuatannya itu terbuka, diamati, dilihat oleh Allah. Terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari ganjarannya akibat dari dosa. Kita tahu di dalam surat Roma pasal yang ketiga, Rasul Paulus berbicara bahwa upah dosa adalah menuju kepada maut, kebinasaan yang kekal. Jadi dosa itu ada di hadapan Allah, dilihat, terbuka semua. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Yang kedua, dosa itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Penuh dengan segala kejahatan yang mengikat, membelenggu, dan menjerat setiap orang yang hidup di dalamnya. Sehingga kita sulit keluar dari dosa. Perhatikan aja, banyak orang-orang yang melakukan dosa dan gemar dengan dosa. Apakah mereka mampu keluar begitu saja? Tidak bisa. Sulit sekali orang yang sudah terbiasa melakukan dosa untuk keluar dari kejahatan mereka. Bahkan dosa itu pada akhirnya akan menyeret mereka pada kebinasaan. So, sangat sulit untuk berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat dan dosa yang gemar dilakukan oleh orang-orang jahat itu. Jadi orang percaya jangan berbuat dosa, jangan berbuat kejahatan. Yang ketiga,
Alasan orang percaya benci dosa adalah karena dosa akan menempatkan semua orang yang mempraktikkan dosa, menempatkan orang yang menyukai dosa, menempatkan orang yang senang dengan kejahatan sebagai musuh Allah. Kita akan berdiri berhadapan gitu, sebagai musuh, sebagai seteru. Sedangkan kehidupan orang percaya itu sendiri, dulu kita sudah seteru, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Jadi jangan kembali berbuat dosa. Mulailah seperti nasihat pemazmur ini, kita diajak untuk benci dengan dosa, anti terhadap dosa, say no to sin. Gitu. Jadi alasan yang ketiga adalah karena dosa akan menempatkan kita sebagai musuh Allah, sebagai seteru Allah, bukan sebagai sahabat Allah. Nah, perhatikan ayat yang ketujuh nih. Ayat yang ketujuh, sekali lagi saya akan bacakan buat kita. Ini ayat penutup. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Ini ditutup dengan ayat yang ketujuh, satu ayat yang dikatakan sebagai tindakan Allah yang sangat kontras sebenarnya di sini. Berbanding terbalik dengan ayat yang kita baca di atas. Bahwa kepada orang bebal Allah itu menolak. Ya, menolak. Hidup mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Menolak mereka untuk menolong orang bejat, orang jahat, orang berdosa itu. Allah tidak mau. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Berbeda dengan orang yang berdosa, orang jahat, lalu mencari Allah. Bertobat, Tuhan akan tolong. Tetapi orang jahat, orang bejat dan menolak Allah, tidak percaya pada Allah, ketika mereka menuju kebinasaan, Tuhan malah jerumuskan mereka. Tetapi tindakan Allah di ayat yang ketujuh ini terbalik dengan perlakuan Allah kepada orang benar. Tuhan datang, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan menyelamatkan orang benar. Sehingga mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang datang daripada Allah. Dirasakan dimiliki oleh semua orang benar. Jadi kalau kita mencintai kebenaran, hidup di dalam Tuhan, dan benci dengan dosa, maka kita akan menikmati sukacita. Sebab apa? Hubungan kita dengan Allah tetap indah, tetap baik, tetap harmonis. Ini yang disebut sukacita yang datang daripada Tuhan, diberikan kepada mereka yang hanya percaya kepada Dia saja. Tentu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Mazmur ini sangat menghibur dan menguatkan kita apabila kita berada di tengah-tengah tekanan, kita berada dalam pergumulan ya yang berat, apalagi hal itu diakibatkan oleh orang-orang jahat yang tidak mengenal Allah. Menimpa kita begitu ya, rancangan mereka berusaha untuk ditimpakan kepada kita. Kita dijadikan musuh oleh mereka. Namun ayat ini menghibur kita bahwa Tuhan memberikan sukacita untuk kita sanggup menerima, menanggung. Yang kedua, Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Dia memperhatikan. Tangannya terulur. Dia melindungi kita. Dia memulihkan kita. Dia selamatkan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Yang menjadi tempat perlindungan kita satu-satunya. Ini hebatnya orang yang bernaung di dalam Tuhan, berlindung di dalam sayapnya. Wow, indah luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu salam Tuhan, jangan marah lihat orang fasik. Jangan marah dengan orang yang tidak menerima Tuhan. Jangan marah terhadap orang yang menyangkal adanya Allah. Jangan marah kepada orang bejat, orang jahat. Tetaplah semangat, tetaplah pelihara iman. Tetaplah berpaut kepada Tuhan, mencintai, mengasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih Tuhan akan semakin nyata di dalam kita. Semakin kita rasakan dan hidup kita akan mempermuliakan Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menjauhkan kami dari dosa dan segala perbuatan jahat. Tuhan, Roh-Mu bekerja dan berbicara lebih banyak dalam kehidupan kami. Untuk kami terus membenci dosa, membenci kejahatan. Dan sebaliknya mengarahkan hati pikiran kami kepada kekudusan, kepada rencana Allah, kepada kehendak Allah. Sebab dengan kekudusan yang datang daripada Allah dan hidup yang kami jalani dalam kekudusan, kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami tetap berada dalam persekutuan intim, indah, manis dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati kami semua, berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, orang tua, anak-anak, orang dewasa, anak remaja. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.